Rangka bidang adalah kerangka dua dimensi. Kerangka dua dimensi dari anggota prisma lurus. Dari anggota prisma lurus yang dihubungkan di ujung-ujungnya dengan sambungan berengsel tanpa gesekan, yang dihubungkan ujungnya dengan engsel tanpa gesekan. Dan dikenal beban dan reaksi hanya bekerja pada sambungan. Jadi beban dan reaksi yang bekerja hanya di sambungan. Dan terletak pada bidang struktur. Jadi anggota rangka bidang hanya dikenai gaya tekan. Jadi anggota atau member dari rangka bidang hanya memikul gaya tekan dan tarik aksial. Sekarang kita masuk pada pembahasan sistem koordinat global dan lokal. Jadi dalam metode kekakuan matriks, dua jenis sistem koordinat digunakan untuk menentukan data struktural dan pembebanan, serta untuk menetapkan hubungan gaya perpindahan yang diperlukan. Jadi kedua sistem ini disebut dengan koordinat global atau struktural dan lokal atau anggota. Jadi untuk global disebut juga dengan struktural, sedangkan untuk lokal disebut juga dengan anggota. Jadi untuk sistem koordinat global, jadi geometri keseluruhan dan hubungan beban deformasi untuk keseluruhan struktur dijelaskan dengan mengacu pada sistem koordinat global Kartesian atau persegi panjang, yang dimana sistem koordinat global yang digunakan dalam teks ini adalah sistem koordinat. Jadi sistem koordinat global yang digunakan dalam teks ini adalah sistem koordinat X, Y, Z tangan kanan. Dengan struktur bidang terletak pada bidang X dan Y. Dengan struktur bidang itu terletak pada bidang X dan Y. Ketika menganalisis struktur bidang dua dimensi, jadi kita menganalisis struktur bidang atau dua dimensi. Titik asal sistem koordinat XY global dapat ditempatkan di titik manapun pada bidang struktur.
Jadi dengan sumbu X dan Y berorientasi pada arah yang saling tegak lurus pada bidang struktur. Namun biasanya lebih mudah untuk menempatkan titik asal pada sambungan kiri bawah struktur. Jadi untuk analisis struktur ini paling mudah itu menempatkan titik asal pada sambungan kiri bawah struktur. Dengan sumbu X dan Y berorientasi pada arah horizontal, dengan sumbu X dan Y orientasinya pada arah horizontal, positif atau ke kanan, dan vertikal positif atau atas. Sehingga koordinat X dan Y pada sebagian besar sambungan adalah positif. Jadi bila diperhatikan contoh dari rangka batang yang ditunjukkan pada gambar 3.1a, ya, boleh diperhatikan contoh pada rangka batang di gambar 31a. Sebentar, ini saya hapus dulu. Yang terdiri dari 6 anggota dan 4 sambungan. Jadi 6 anggota yang dimaksud itu adalah ini 1, ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini disebut dengan anggota atau members. Jadi tadi ada 6 anggota, lalu ada 4 sambungan atau join. Yang mana dia joinnya atau sambungannya? Jadi yang pertama ini 1, ini sambungan kedua, ini sambungan atau join ketiga, ini adalah join keempat. Lalu untuk gambar 3.1b menunjukkan model analitis rangka batang yang direpresentasikan oleh diagram garis, yang di dalamnya semua sambungan dan anggota diidentifikasi dengan nomor yang telah ditetapkan secara acak. Sistem koordinat global yang dipilih untuk analisis biasanya digambar pada diagram garis struktur seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1b. Perhatikan bahwa titik asal sistem koordinat XY global terletak pada sambungan 1. Jadi ini untuk gambar 3.1b adalah gambar koordinat global dan lokal. Jadi seperti di 3.1a kita sudah tahu bahwasanya 6 anggota dan 4 join. Nah, ini tuh harus kita berikan notasi untuk si anggotanya atau membersnya dan untuk si sambungannya atau joinnya. Untuk pemberian notasi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya bermula pada struktur paling kiri bawah. Kalau bentuknya seperti ini, maka sudut paling kiri bawah itu berada di titik ini. Maka untuk penentuan join, kita boleh mulai dari ini, sisi sebelah kiri. Ini kita notasikan untuk yang sebelah kiri itu dimulai dengan 1
lalu kita lanjutkan lagi dengan ujung atau join yang setelahnya dengan notasi 2, lalu kita buat notasi 3 untuk yang join atasnya, dan dilanjutkan dengan join 4. Jadi notasinya sudah berubah. Yang sebelumnya di sini tidak ada keterangan untuk join di tiap-tiap sudutnya, maka untuk titik 31B kita tentukan dulu join ini apa notasinya. Kalau di sini kita pakai angka. Kalau misalnya pakai huruf boleh ya, tapi kita harus konsisten. Bila kita mulai dengan angka, maka untuk setiap join notasinya harus angka. Sedangkan untuk yang dimulai dengan huruf, maka selanjutnya harus dengan huruf, jangan dicampur. Misal untuk 2 atau 4 join mulanya kita pakai angka, tapi setelah itu join selanjutnya kita pakai huruf, itu tidak boleh ya. Jadi disarankan kalau pakai angka saja, kalau misalnya pakai huruf saja. Sedangkan di contoh 3.1b ini dia memakai angka. Nah, setelah join kita notasikan, maka kita harus menotasikan juga members atau anggota dari si Pinterest tersebut ya. Jadi gimana penentuannya? Penentuannya ini kita boleh sembarang. Berarti kita boleh mulai dari bawah ke atas, kita boleh mulai dari kiri ke kanan, atau kita bisa lihat dari bentuk batangnya. Ada yang diagonal, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau misalnya kita mau menyusunnya, mungkin dimulai dari vertikal dulu, lalu dilanjutkan dengan horizontal, lalu kita lanjutkan dengan diagonal, boleh. Atau kita mau berurut dari kiri duluan ke kanan, boleh. Atau kita juga mau membuat urutan dari bawah, lalu kita lanjutkan ke atas, itu juga boleh. Sedangkan contoh di sini di titik 3.1b dia dimulai dari bawah ya. Jadi member ini dibuat dengan notasi 1, lalu dilanjutkan dengan atas 2, lalu dia ngambil ke kiri 3 dan ke kanan 4 untuk yang vertikal. Nah, untuk yang diagonal dia langsung ambil di sebelah member 4 untuk 5-nya, lalu yang satunya lagi dia mengambil untuk notasi 6. Untuk koordinat dari batangnya sendiri kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti yang kalian tahu bahwasanya ada dua sumbu X dan Y untuk yang lokal. Contoh kita ambil yang untuk batang 1 atau member 1, ini 1, maka gayanya itu ada 2. Di sini untuk yang X positif atau kita bilang X1, ini ada yang Y1. Ini adalah member 1 yang dimana joinnya dimulai dengan join 1 lalu diakhiri dengan join 2. Maka sumbu koordinatnya untuk yang sebelah di join 1 itu dinotasikan dengan X1, dan untuk sumbu Y itu dinotasikan dengan Y1. Sedangkan untuk yang di titik join 2, maka kita buat dia menjadi X2 dan Y2. Jadi untuk sistem koordinat lokal ya, karena mudah untuk memperoleh hubungan gaya perpindahan anggota dasar dalam bentuk gaya dan perpindahan dalam arah sepanjang dan tegak lurus terhadap anggota. Jadi sistem koordinat lokal ditetapkan untuk setiap anggota struktur. Jadi setiap anggota struktur dia punya gaya dan perpindahan per tiap-tiap anggota. Jadi catatannya itu titik asal sistem koordinat X, Y, dan Z lokal untuk setiap atau satu anggota dapat ditempatkan secara sembarang di salah satu ujung anggota dalam keadaan tidak terdeformasi.
dengan sumbu X sepanjang sumbu X dalam keadaan tidak terdeformasi. Arah positif sumbu Y didefinisikan sedemikian rupa sehingga sistem koordinatnya berarah kanan dengan sumbu Z lokal menunjuk ke arah positif sumbu Z global. Pada diagram garis struktur, arah positif sumbu X untuk setiap anggota ditunjukkan dengan menggambar anak panah di sepanjang setiap anggota seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1b. Jadi ini anak panahnya. Misal, gambar ini menunjukkan titik asal sistem koordinat lokal untuk anggota 1 yang terletak di ujungnya yang terhubung ke sambungan 1 dengan sumbu X1 diarahkan dari sambungan 1 ke sambungan 2. Ini 1 diarahkan dari sambungan 1 ke sambungan 2. Ini adalah X1. Titik asal sistem koordinat lokal untuk anggota 4 yang ditunjukkan anggota 4 yang terletak di ujungnya yang terhubung ke sambungan 2 dengan sumbu X4 diarahkan yang terletak di ujungnya yang terhubung dengan sambungan 2 dengan sumbu X4 diarahkan dari sambungan 2 ke sambungan 4. Dari sambungan 2 ke sambungan 4 dan seterusnya. Jadi sambungan tempat ujung anggota dengan titik asal sistem koordinat lokal terhubung disebut sambungan awal untuk anggota tersebut, dan sambungan yang berdekatan dengan ujung anggota yang berlawanan disebut dengan sambungan akhir. Jadi ini awal. Kalau misalnya kita bilang untuk member 1, maka ini awal, ini akhir. Kalau kita menunjukkan member 5, berarti ini awal, ini akhirnya, ya. Yang awalnya itu 1, lalu akhirnya 2 untuk member 1. Sedangkan untuk member 5, dia awalnya 1, maka akhirannya 4. Setelah sumbu X lokal ditentukan untuk suatu anggota, sumbu Y-nya dapat ditetapkan dengan menerapkan aturan tangan kanan. Jadi tentukan dulu untuk sumbu X, maka sumbu Y penetapannya dengan memakai kaidah tangan kanan. Sumbu Y lokal yang diperoleh untuk keenam anggota rangka itu digambarkan dalam gambar 3.1b. Dapat dilihat untuk setiap anggota, jika kita menekuk jari-jari kanan kita dari sumbu X ke arah sumbu Y yang sesuai, maka ibu jari yang terlentang menunjukkan keluar dari bidang halaman yang merupakan arah positif sumbu Z global. Atau lebih hematnya lagi, awal mula pada penentuan sumbu itu tentukan titik asalnya. Kalau misalnya di sini titik asalnya itu berada di sudut paling kiri struktur, ya.
Lalu kita arahkan bernilai untuk sumbu X nya itu untuk arah positif sumbu X ditunjukkan dengan angka panah. Maka kita tentukan dulu kita tentukan dulu arah panah yang akan menjadi acuan sumbu X nya. Untuk member 1 berarti kita ambil positifnya ke kanan. Semua positif berarti semua arahnya ke kanan. Jadi ini member 1 arah panahnya ke kanan. Untuk yang 3 itu dia arah panahnya ke atas ya. Sedangkan untuk yang 5 dan 6 dia ambil ke atas. Lalu setelah kita menentukan untuk sumbu X positif, maka kita bisa menggambarkan sumbu X positif pada ujung membernya. Jadi untuk yang batang 1 ini sini X1 nya, maka otomatis sumbu Y adalah tegak lurus dari sumbu X nya. Maka kita bisa menggambarkan langsung sumbu Y nya positif itu ke atas. Untuk member 3 ya, asalnya itu dimulai dari titik join 1 dan diakhiri dengan join 3. Maka karena dia bentuknya ke atas, kalau misalnya kita buat dia menjadi horizontal, maka di sini X3 ini positifnya, maka dia otomatis untuk sumbu X nya di sini X3 seperti ini, dan untuk sumbu Y nya dia positifnya seperti ini. Kalau misalnya kita pindahkan, maka dia bentuknya seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini ya disebut juga dengan degree of freedom atau disingkat dengan DOF. Jadi derajat kebebasan suatu struktur itu didefinisikan sebagai perpindahan sambungan bebas atau translasi dan rotasi ya, yang diperlukan untuk menentukan bentuk deformasi. Jadi yang tadi dihapus untuk DOF. Derajat kebebasan suatu struktur secara umum didefinisikan sebagai perpindahan sambungan bebas. Jadi perpindahan sambungan bebas ini translasi dan rotasi ya, bebas dari translasi dan rotasi yang diperlukan untuk menentukan bentuk deformasi. Yang diperlukan untuk menentukan deformasi. Menentukan deformasi dari struktur bila dikenai beban. Jadi karena sambungan rangka dianggap sebagai engsel tanpa gesekan, jadi untuk sambungan rangka itu anggapannya adalah engsel tanpa gesekan. Sambungan tersebut tidak dikenai momen ya. Jadi dia tidak ada momen.
maka rotasinya, karena tidak ada momen, maka nilai rotasi itu adalah sama dengan 0. Jadi hanya translasi sambungan yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan derajat kebebasan. Jadi untuk menentukan DOF-nya, maka yang harus diperhatikan hanya pada translasi sambungan. Bisa kalian perhatikan kembali pada gambar 3.1a. Jadi bisa diperhatikan pada gambar 3.1a, ini adalah rangka aslinya dengan beban berada di join paling atas kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Tadi kita sudah buat di sini untuk join 1. Oke. Dan tadi ini ada join 1, ini 2, ini 3, 4 ya. Jadi beban yang ada itu arah diagonal pada join 3, lalu ada arah vertikal di join 4. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasannya untuk menentukan DOF-nya itu kita hanya mempertimbangkan translasinya. Jadi kalau untuk deformasinya bisa dilihat di gambar 3.1b ya. Jadi kita bisa lihat untuk join 1, diperhatikan untuk join 1 ini memiliki tumpuan sendi, yang dimana untuk tumpuan sendi dia bisa menahan gaya vertikal dan gaya horizontal, maka tidak ada perpindahan untuk di join nomor 1. Untuk join nomor 2 dia menggunakan tumpuan roll, yang dimana tumpuan roll dia hanya bisa menahan gaya vertikal, sehingga translasi atau perpindahan terletak pada sumbu X nya karena dia tidak sanggup menahan gaya horizontal. Sedangkan untuk join 3 dan 4 ya, ini adalah sambungan yang dimana dia mempunyai kebebasan bergerak pada arah X serta juga dalam arah Y nya ya. Jadi dia bisa bebas bergerak ya, seperti ini. Kalau bisa kita lihat dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa sambungan 1 yang terpasang pada tumpuan berengsel tidak dapat bergerak ke arah manapun ya. Oleh karena itu sambungan tersebut tidak memiliki derajat kebebasan atau 0 derajat kebebasan. Lalu karena sambungan 2 terpasang itu adalah tumpuan roll, jadi sambungan tersebut dapat bergerak ke arah X tetapi tidak untuk arah Y. Jadi sambungan 2 hanya memiliki 1 derajat kebebasan. Yang dimana derajat kebebasan di sini dinotasikan dengan D1. Karena sambungan 3 tidak terpasang pada tumpuan, jadi dia memiliki 2 perpindahan,
yaitu translasi D1 yaitu translasi di D2 dan translasi di D3. Maka kita bisa tulis dia mempunyai 2 derajat kebebasan. Itu untuk translasinya masing-masing untuk arah X dan arah Y. Demikian pula untuk sambungan 4 yang juga merupakan sambungan bebas, itu memiliki 2 derajat kebebasan, yang dimana memiliki label D4 dan D5. Jadi kalau kita hitung, seluruh rangka itu memiliki total 5 derajat kebebasan. Jadi dia punya 5 derajat kebebasan. 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 menjadi 5. Itu seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1c. Itu jumlah dari degree of freedom-nya. Perpindahan sambungan didefinisikan relatif terhadap sistem koordinat global dan dianggap positif ketika berada dalam arah positif sumbu X dan Y. Kalau kita lihat di gambar 31C, semua perpindahan sambungan ditunjukkan dalam arah positif. Ya, ini semua ke arah kanan serta ke arah atas atau Y positif, dan kanan untuk X positif. Jadi 5 perpindahan sambungan, dan itu secara kolektif kita bisa tulis dalam bentuk matriks. Jadi kelima-lima derajat kebebasan ini kita bisa tulis dalam bentuk matriks, yang dimana disebut dengan vektor perpindahan sambungan. Jadi vektor perpindahan sambungan, atau dengan notasi D. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka DOF-nya itu adalah D sama dengan matriks untuk D1, D2, D3, D4, dan D5. Kalau kita tulis secara kolektif, untuk derajat kebebasan pada struktur di atas itu D sama dengan, ya ini dia. Yang dimana jumlah baris itu sama dengan jumlah derajat kebebasan struktur. Jadi catatannya itu jumlah baris itu harus sama dengan jumlah derajat kebebasan. Kalau nanti DOF-nya 5, berarti dia barisnya 5. Kalau nanti DOF-nya 6, maka wajib barisnya untuk vektor perpindahan berjumlah 6. Kalau misalnya 10, maka artinya baris nanti untuk vektor perpindahan sambungan itu bernilai 10 atau sejumlah 10. Penting untuk dicatat bahwa 5 perpindahan sambungan D hingga DS diperlukan dan cukup untuk secara unik menentukan bentuk rangka yang mengalami deformasi dalam kondisi beban yang sembarang. 5
Lebih jauh, 5 perpindahan sambungan bersifat independen dalam arti bahwa setiap perpindahan dapat divariasikan secara sembarang dan independen dari yang lain. Seperti yang diilustrasikan dalam contoh sebelumnya, derajat kebebasan semua jenis struktur berbingkai secara umum sama dengan perpindahan sendi yang sebenarnya. Dengan demikian, jumlah derajat kebebasan struktur berbingkai dapat ditentukan dengan mengurangi jumlah perpindahan sendi yang ditahan oleh tumpuan dari jumlah total perpindahan sendi dari struktur yang tidak ditopang. Jadi kalau kita buat persamaan, sini ada persamaan bahwasanya jumlah derajat kebebasan itu sama dengan jumlah perpindahan struktur. Jadi jumlah perpindahan sendi struktur yang tidak didukung dikurangi dengan jumlah perpindahan sendi yang dibatasi oleh penyangga. Dikurangi dengan jumlah perpindahan sendi yang dibatasi oleh penyangga. Karena jumlah perpindahan dari struktur yang tidak didukung sama dengan hasil kali jumlah derajat kebebasan dari sambungan bebas struktur dan jumlah total sambungan struktur, kita dapat menyatakan persamaan di sini bahwasanya NDOF itu sama dengan NCJT NG dikurangi dengan NR. Di mana NDOF itu adalah menyatakan jumlah derajat kebebasan struktur, jumlah dari DOF. Sedangkan untuk NCJT itu menyatakan jumlah derajat kebebasan sambungan bebas, jumlah derajat kebebasan sambungan bebas. Atau bisa juga disebut dengan jumlah koordinat struktur persambungan, atau NJCT bisa juga disebut dengan jumlah koordinat struktur persambungan.
Sedangkan untuk NR itu menyatakan jumlah perpindahan sambungan yang dibatasi oleh tumpuan. Jadi NR adalah jumlah perpindahan sambungan yang dibatasi oleh tumpuan. Kalau tadi ini kita anggap itu sebagai 3.1, maka persamaan ini kita anggap itu sebagai dia 3.2. Jadi untuk kasus rangka bidang, ini N C JT itu sama dengan 2, maka N D O F sama dengan 2 kali N J kurangi dengan N R. Jadi ini untuk kasus rangka bidang. Jadi coba kita terapkan persamaan 33 ini 33 ya, persamaan 33. Ini persamaan 3.3. Jadi kalau kita terapkan persamaan 33 ini pada rangka batang di gambar 31A, rangka batang memiliki 4 sambungan yaitu NG. Jadi berapa sambungan NG? NG itu sama dengan 1, 2, 3, 4, maka NG sama dengan 4. Dan tumpuan berengsel pada sambungan 1 menahan 2 perpindahan sambungan ya. Di sini dia bisa menahan 2. Kalau untuk yang di tumpuan 2 atau di join 2 dia bisa menahan 1. Yang untuk tumpuan 1 itu translasinya itu pada arah X dan Y, dia bisa menahan translasi sambungan pada arah X dan Y. Sedangkan untuk tumpuan yang roll atau untuk yang join nomor 2 itu sambungan 2 ini menahan 1 perpindahan sambungan yaitu translasi pada arah pada arah Y. Dengan demikian jumlah total perpindahan sambungan yang ditahan oleh tumpuan rangka adalah 3 ya. Ini 2 ditambah 1 maka 3, maka disebutkan untuk NR itu sama dengan 3. Lalu kita ganti nilai numerik NG dan NR ke dalam persamaan 33 tadi, maka ND OF itu sama dengan 2 dikali NJ berarti jadi 4 dikurangi dengan NR dikurangi dengan 3, maka NDOF nya itu sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 ya. Ini membuktikan tadi yang sama, ini dia. Jadi jumlah derajat kebebasan rangka yang diperoleh sebelumnya adalah sama ya.
Derajat kebebasan atau perpindahan sendi suatu struktur juga disebut dengan koordinat bebas struktur. Jadi perpindahan sendi yang dibatasi oleh tumpuan umumnya disebut dengan koordinat struktur yang dibatasi. Koordinat bebas dan yang dibatasi secara kolektif disebut dengan koordinat struktur. Perlu dicatat bahwa setiap koordinat struktur mewakili kuantitas yang tidak diketahui yang akan ditentukan oleh analisis. Dengan koordinat bebas mewakili perpindahan sendi yang tidak diketahui, dan koordinat yang dibatasi mewakili reaksi tumpuan yang tidak diketahui. Dengan menyatakan atau dengan menyadari bahwa NCJT adalah jumlah koordinat struktur per sendi sama dengan jumlah perpindahan sendi yang tidak diketahui dan atau reaksi tumpuan per sendi struktur. Jumlah total perpindahan sendi dan reaksi yang tidak diketahui untuk suatu struktur dapat dinyatakan sebagai jumlah perpindahan persamaan untuk jumlah perpindahan sendi, dan reaksi tumpuan yang tidak diketahui itu sama dengan NDOF tambah dengan NR atau sama dengan NCJT dikali dengan NR atau sama dengan NCJT atau sama dengan NCJT dikali dengan NG. Sekarang kita masuk ke penomoran derajat kebebasan dan koordinat tertekan. Jadi saat menganalisis suatu struktur, tidak perlu menggambar bentuk struktur yang mengalami deformasi seperti yang kita lihat pada gambar di layar atau pada gambar 3.1c. Jadi untuk mengidentifikasi derajat kebebasannya, sebaiknya derajat kebebasan dapat ditentukan secara langsung pada diagram garis struktur dengan memberikan nomor pada anak panah yang digambar pada sambungan ke arah perpindahan sambungan seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1d. Koordinat yang dibatasi diidentifikasi dengan cara yang sama. Namun, anak panah yang mewakili koordinat yang dibatasi biasanya digambar dengan garis miring. Untuk membedakannya dari anak panah yang mengidentifikasi derajat kebebasan. Jadi ini dia ya. Jadi dia bisa membedakan anak panah yang menyatakan derajat kebebasan. Derajat kebebasan rangka bidang diberi nomor mulai dari sambungan bernomor terendah yang memiliki derajat kebebasan dan berlanjut secara berurutan ke sambungan bernomor tertinggi. Dalam kasus lebih dari satu derajat kebebasan pada sambungan, translasi dalam arah X diberi nomor terlebih dahulu, diikuti oleh translasi dalam arah Y. Derajat kebebasan yang pertama diberi nomor 1 dan derajat kebebasan terakhir diberi nomor yang sesuai dengan NDOF.
Setelah semua derajat kebebasan struktur diberi nomor, kita memberi nomor pada koordinat yang terkekang dengan cara yang sama, tetapi dimulai dengan angka yang sama dengan NDOF plus 1. NDOF plus 1. Kita mulai pada sambungan bernomor terendah yang melekat pada tumpuan dan berlanjut secara keseluruhan, ya, berurutan ke sambungan bernomor tertinggi. Dalam kasus lebih dari satu koordinat terkekang pada sambungan, koordinat dalam arah X diberi nomor terlebih dahulu, lalu diikuti oleh koordinat dalam arah Y. Berarti dahulukan arah X, baru kita bisa memberi penomoran untuk arah Y. Perhatikan bahwa prosedur ini akan selalu menghasilkan koordinat tertahan terakhir dari struktur yang diberi nomor sama dengan 2NJ. Derajat kebebasan dari koordinat tertahan rangka itu dalam 3.1D telah diberi nomor menggunakan prosedur sebelumnya. Kita mulai memberi nomor derajat kebebasan dengan memeriksa sendi 1. Ya, kita mulai dengan memeriksa sendi 1. Karena perpindahan sendi 1 di kedua arah X dan Y dibatasi, sendi ini tidak memiliki derajat kebebasan apapun. Oleh karena itu, pada titik ini kita tidak menetapkan nomor apapun pada dua anak panah yang mewakili koordinat yang dibatasi. Dan beralih ke sendi berikutnya, tumpuan berikutnya maksudnya, dengan memfokuskan perhatian kita pada sendi 2, kita menyadari bahwa tumpuan ini bebas berpindah ke arah X, tetapi tidak ke arah Y. Bebas berpindah ke arah X tapi tidak untuk arah Y. Oleh karena itu kita bisa menetapkan nomor 1 pada anak panah. Ya, pada anak panah horizontal yang menunjukkan bahwa perpindahan X sendi 2 akan dilambangkan dengan D. Sendi 3 bebas berpindah pada arah X dan Y. Kita menomori perpindahan X terlebih dahulu. Tadi di sini sudah ada untuk tumpuan kedua, itu dia perpindahan di arah X, itu kita beri nomor 1. Lalu untuk yang tumpuan 3 kita beri yang di X dulu. Maka di sini untuk arah X-nya kita buat nomor 2. Dan kemudian menomori perpindahan Y dengan menetapkan nomor 3 pada arah vertikal. Ini menunjukkan bahwa perpindahan X dan Y dari sendi 3 akan dilambangkan dengan D2 dan D3. Selanjutnya kita bisa fokus pada join nomor 4 yang juga bebas berpindah pada arah X dan Y. Kita bisa tetapkan 4 dan 5. Seperti ketentuan sebelumnya, kita tentukan bahwasanya dimulai dengan sumbu X, ya, berarti 4 untuk yang X, lalu penomoran sumbu Y dengan angka 5. Jadi sekali lagi ini untuk yang panah bernomor 4 menunjukkan lokasi dan arah perpindahan sendi atau D4 dan
D5. Setelah menomori semua derajat kebebasan rangka, kita sekarang kembali ke sambungan 1 untuk mulai menomori koordinat terkekang dari struktur tersebut. Jadi setelah semua derajat kebebasan rangka kita berikan notasi atau penomoran, kita sekarang kembali ke sambungan dan mulai memberi nomor pada koordinat terkekang dari struktur tersebut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa sambungan 1 memiliki 2 koordinat terkekang. Jadi pertama-tama kita tetapkan angka 6. Ya, dari kita sampai 5, maka angka 6 untuk sumbu X-nya. Lalu dilanjutkan penomoran untuk sumbu Y dengan angka 7. Akhirnya kita masuk ke dalam join kedua. Kita bisa tetapkan untuk sumbu vertikal dengan angka 8 ya. Sumbu yang terkekang ini adalah sumbu vertikal, maka kita bisa buat penomoran jadi 8. Kita menyadari bahwa perpindahan yang sesuai dengan koordinat terkekang 6 hingga 8 adalah 0, yaitu D6 sama dengan D6 sama dengan D7 sama dengan D8 sama dengan 0. Namun kita menggunakan angka koordinat terkekang ini untuk menentukan reaksi pada tumpuan tersebut. Jadi yang untuk D6, D7 dan D8 ini nanti peruntukannya adalah penentuan dari reaksi tumpuan. Sekarang kita masuk ke dalam vektor pembebanan sambungan. Sekarang kita masuk ke dalam join load vektor atau vektor beban dari joinnya. Jadi beban eksternal yang diterapkan pada sambungan rangka ditentukan sebagai komponen gaya dalam arah global X dan Y. Jadi beban eksternal yang diterapkan pada sambungan rangka ditentukan sebagai komponen gaya dalam arah global X dan Y. Komponen beban ini dianggap positif saat bekerja dalam arah positif sumbu X dan Y, dan sebaliknya. Jadi setiap beban yang awalnya diberikan dalam arah miring diuraikan dulu menjadi komponen X dan Y. Jadi untuk beban diagonal maka diuraikan
menjadi komponen X dan Y. Jadi harus diuraikan dulu sebelum dilanjutkan dengan analisis. Misalnya beban miring atau beban diagonal 150 K yang bekerja pada sambungan rangka untuk gambar 3.1a. Jadi untuk yang beban diagonal 150 K itu kita uraikan dulu. Jadi penguraiannya untuk arah X itu berarti jadi 150 dikali dengan cos 30 derajat. Lalu untuk uraian arah Y-nya dia memakai persamaan 150 dikali dengan sin 30 derajat, sehingga untuk arah X-nya bekerja sebesar 129,9 K arah X positif. Lalu untuk arah Y-nya sebesar 75 K dengan arah Y negatif. Bisa dilihat ini untuk yang beban diagonal bekerja pada sudut 30 derajat. Jadi 30 derajat ini diambil dari sudut beban yang bekerja. Komponen-komponen ini diterapkan untuk join 3 dari diagram garis rangka yang ditunjukkan pada gambar 3.1b. Jadi komponen yang tadi yang telah diuraikan untuk arah X dan Y-nya bisa dilihat detailnya pada gambar 3.1b ya. Ini tadi beban miringnya, maka kita uraikan menjadi sumbu X dan Y. Jadi X tadi dapat 129,9 dengan arah X positif ke kanan dan Y-nya dalam arah negatif sebesar 75 K. Secara umum, beban dapat diberikan pada struktur di lokasi dan arah masing-masing derajat kebebasannya. Misalnya rangka 5 derajat kebebasan dapat dikenakan beban maksimum 5 kali P1 hingga P5 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1e. Secara umum, beban dapat diberikan pada struktur di lokasi dan arah masing-masing derajat kebebasannya. Misal rangka 5 derajat kebebasan dapat dikenakan beban maksimum 5 kali P1 hingga P5 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1e. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1e. Jadi yang ditunjukkan di sana, angka yang diberikan pada derajat kebebasan juga digunakan untuk mengidentifikasi beban sambungan. Dengan kata lain, beban yang sesuai dengan derajat kebebasan D dilambangkan dengan simbol P. Kelima beban sambungan rangka itu dapat secara kolektif ditulis dalam bentuk matriks seperti berikut ya. Berarti P sama dengan P1, P2, P3, P4, P5. Ini sama dengan besarannya
0 129,9, lalu P3 dia sebesar 75 minus 75, lalu untuk P4 dia 0 dan P5 juga sebesar min 75 kali dengan K. Di mana P disebut dengan vektor beban sambungan rangka. P disebut dengan beban sambungan rangka. Bentuk numerik P diperoleh dengan membandingkan gambar 31B dan 3.1e. Perbandingan ini menunjukkan bahwa P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 129,9, P3 sama dengan minus 75, P4 sama dengan 0, dan P5 sebesar minus 75. Tanda negatif yang diberikan pada besaran P3 dan P5 menunjukkan bahwa beban ini bekerja dalam arah Y negatif, yaitu ke bawah. Nilai numerik P1 hingga P5 kemudian disimpan dalam baris yang sesuai dari vektor sambungan P, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan sebelumnya. Yang perlu dicatat bahwa jumlah baris P itu sama dengan jumlah derajat kebebasan atau NDOF struktur. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam vektor reaksi. Jadi, sebuah tumpuan yang mencegah translasi sambungan suatu struktur ke arah tertentu memberikan gaya reaksi pada sambungan ke arah tersebut. Jadi, ketika rangka dikenai beban eksternal, komponen gaya reaksi dapat berkembang di lokasi dan ke arah masing-masing koordinat yang tertahan. Misalnya, rangka dengan 3 koordinat yang tertahan dapat mengembang hingga 3 reaksi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1e. Seperti yang ditunjukkan di sana, angka yang diberikan pada koordinat tertahan digunakan untuk mengidentifikasi reaksi tumpuan. Dengan kata lain, reaksi yang sesuai dengan koordinat tertahan ke I dilambangkan dengan simbol RI. Jadi ketiga reaksi tumpuan rangka kalau mau ditulis secara kolektif itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi R, reaksi R sama dengan R6, R7, dan R8. Yang dimana R disebut sebagai vektor reaksi struktur.
R, yang dimana R disebut dengan vektor reaksi struktur. Perhatikan bahwa jumlah baris R sama dengan jumlah koordinat terkekang atau NR struktur. Jadi jumlah baris R sama dengan jumlah koordinat terkekang atau NR. Baik, untuk yang pertemuan kali ini sekian, saya ucapkan terima kasih yang masih setia menonton. Semoga dipahami. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, untuk pembahasan video selanjutnya, kita akan mulai dengan contoh soal dari apa yang telah kita bahas. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Nantikan video kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.